Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Krisanti dari kelas A tingkat 2, Prodi S1 Keperawatan, NIM 2019-01046. Di sini, saya akan menjelaskan tentang strategi keberhasilan ASI eksklusif. Sebelum saya menjelaskan tentang apa saja strategi yang dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, sebaiknya kita harus lebih dahulu mengetahui apa itu ASI dan apa itu ASI eksklusif. ASI atau yang biasa disebut dengan air susu ibu adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Air susu ibu merupakan makanan yang paling ideal bagi bayi karena ASI mengandung semua unsur zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan mencukupi hingga bayi berusia 6 bulan. Sedangkan ASI eksklusif yaitu ASI yang diberikan pada bayi mulai dari lahir hingga berusia 6 bulan tanpa diberi makanan atau minuman yang lain. Hasil penelitian menyebutkan bahwa produksi ASI akan menjadi lancar jika kondisi psikologis ibu juga membaik. Oleh karena itu, ibu tidak boleh merasa stres dan gelisah secara berlebihan. Dukungan keluarga, terutama suami dan orang tua, menjadi hal yang paling penting bagi keberhasilan pemberian ASI eksklusif karena berpeluang memberikan ASI eksklusif pada bayinya 2 kali lebih banyak dibandingkan yang tidak mendapat dukungan dari suami. Manfaat dari pemberian ASI eksklusif itu sendiri yaitu dapat menurunkan mortalitas bayi, dapat menurunkan morbiditas bayi, dapat mengoptimalkan pertumbuhan bayi, dan membantu perkembangan kecerdasan anak. Juga dapat membantu memperpanjang jarak kehamilan bagi ibu untuk anaknya yang selanjutnya. Selain itu, dapat digunakan untuk menekan kematian ibu dan anak. ASI eksklusif juga dapat meminimalkan biaya kesehatan yang ditimbulkan akibat risiko morbiditas pada anak. Hasil analisis secara nasional dari Riskesdas 2013 dan laporan rutin Direktorat Jenderal Bina Gizi KIA Kementerian Kesehatan, cakupan ASI eksklusif saat ini belum bisa mencapai target pemerintah Indonesia, yaitu sebesar 80%. Masalah atau hambatan dalam pencapaian cakupan ASI eksklusif yaitu yang pertama, praktik pemberian makanan praklakteal, yang kedua, ibu bekerja, dan yang ketiga yaitu pemberian susu formula bayi. Yang pertama, pemberian makanan praklakteal pada usia 0-5 bulan merupakan salah satu indikator kegagalan ASI eksklusif. Makanan prelakteal yaitu makanan atau minuman yang diberikan pada bayi sebelum keluarnya ASI. ASI ibu biasanya keluar selama 1-2 hari. Dan jenis makanan atau minuman prelakteal yang biasa digunakan yaitu susu formula, susu non-formula, air putih, madu, air gula, air kelapa, air tajin, teh manis, bubur tepung atau bubur saring, pisang yang dihaluskan, dan nasi yang dihaluskan. Yang kedua, salah satu faktor kegagalan ASI eksklusif yaitu ibu bekerja. Faktor yang mempengaruhi kegagalan ASI eksklusif pada ibu bekerja adalah sikap, fasilitas, dan dukungan dari pengasuh. Sikap negatif yang menghambat ibu memberikan ASI eksklusif yaitu ibu memiliki persepsi merasa sulit memberikan ASI saat bekerja. Praktik ASI eksklusif pada ibu bekerja sangat sulit dilakukan karena pada ibu pekerja, terutama di sektor formal, itu memiliki keterbatasan waktu dan ketersediaan fasilitas untuk menyusui di tempat kerja. Sehingga banyak ibu yang bekerja beralih ke susu formula dan menghentikan memberi ASI secara eksklusif.
Yang ketiga, susu formula. Kampanye ASI eksklusif melalui media masih sangat minim, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai pentingnya ASI eksklusif. Lain halnya dengan gencarnya iklan susu formula yang ada di media. Apabila tidak ada kontrol dari pemerintah maupun pihak pengusaha di bidang media massa, maka masyarakat akan terbentuk suatu pemikiran bahwa susu formula merupakan makanan yang sangat penting dibandingkan ASI eksklusif. Perlu diadakan penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif agar tumbuh kembang bayi menjadi optimal dan meningkatkan dukungan dari keluarga agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, serta tidak mudah terbujuk oleh promosi iklan susu formula. Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan ASI eksklusif yaitu yang pertama, melalui program konselor ASI, yang kedua, penyediaan fasilitas laktasi, dan yang ketiga, penegakan peraturan pemasaran susu formula bayi. Yang pertama, dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASI eksklusif, pemerintah mendukung program konselor ASI di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI. Konselor ASI adalah tenaga terlatih yang memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui. Kementerian Kesehatan mengupayakan agar setiap pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas dan rumah sakit, tersedia konselor ASI sehingga dapat membantu para ibu yang memiliki kendala memberikan ASI. Dan dengan adanya konselor ASI, diharapkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif menjadi lebih meningkat dan penurunan prevalensi pemberian makanan prelakteal serta peningkatan inisiasi menyusui dini atau IMD yang juga berpengaruh pada peningkatan cakupan ASI eksklusif di Indonesia. Yang kedua, penyediaan fasilitas khusus laktasi di tempat kerja dan tempat sarana umum yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan Pasal 128 Ayat 2 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 83 yang menyebutkan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya, jika hal itu harus dilaksanakan selama waktu bekerja. Sekjen Kemenkes RI menghimbau kepada para pengusaha, pengelola tempat kerja, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk dapat mendukung program pemerintah mewujudkan pemberian ASI eksklusif melalui upaya-upaya yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada pekerja perempuan yang masih menyusui untuk memberikan ASI kepada bayi atau anaknya selama jam kerja. Yang kedua, menyediakan tempat untuk menyusui bayinya berupa ruang ASI dan tempat penitipan anak apabila kondisi tempat kerja memungkinkan untuk membawa bayinya, atau menyediakan ruang dan sarana prasarana untuk memerah ASI dan menyimpan ASI di tempat kerja, agar ibu selama bekerja tetap dapat memerah ASI untuk selanjutnya dibawa pulang setelah selesai bekerja. Keberhasilan program ASI bagi pekerja wanita perlu adanya dukungan dari semua pihak, khususnya pihak manajemen. Yang ketiga, salah satu peraturan hukum terkait ASI eksklusif yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang susu formula bayi. Dalam Permenkes tersebut, susu formula bayi hanya dapat diiklankan produsen melalui media cetak khusus kesehatan. Materi iklan harus terdapat keterangan bahwa susu formula bayi hanya diberikan atas keadaan tertentu sesuai pasal ke-6 serta keterangan bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Pemasaran susu formula bayi tidak boleh menggunakan jasa sales yang datang ke rumah maupun di tempat umum. Tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan juga dilarang melakukan promosi susu formula bayi dengan cara apapun. Kontrol pemasaran susu formula bayi diharapkan diperketat oleh pemerintah. Pemerintah juga
bertanggung jawab membina dan mengawasi periklanan dan promosi susu formula bayi sesuai dengan Permenkes nomor 39 tahun 2013 pasal yang ketiga tentang susu formula bayi dan produk bayi lainnya. Simpulannya yaitu air susu ibu atau ASI adalah makanan yang terpenting bagi bayi yang harus diberikan dari bayi lahir sampai usia 6 bulan. Dan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia, diperlukan kerjasama antar berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, pihak swasta, orang tua, serta masyarakat sekitar, bahkan suami dan ibu itu sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.